Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nurnaini dari SMP Negeri 2 Cisoka. Dan sebelah kanan saya Andini Rahayu dari SMKN 8 Kabupaten Tangerang. sebelah kiri saya Rina Kurniasari dari SDN Parung Jahe, Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Bu Andi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu Andin? Alhamdulillah saya sehat juga. Bu Deni, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan latihan coaching ya sebagai penerapan modul 2.2. Pada proses coaching kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Saya akan mengamati apakah Bu Neni melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ngomong-ngomong, masih ingat tidak alur Tirta itu apa saja? Ya, alur Tirta itu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, betul sekali. Semoga nanti proses coachingnya memenuhi alur Tirta tersebut ya. Selain itu, saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bu Neni serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Neni? Iya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang itu. Oke. Nah, menurut Bu Neni, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bu Neni inginkan? Ya, harapan saya dengan melakukan pertanyaan yang berbobot itu dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada. Ide-ide baru itu muncul dari si coach saya itu. Oke, jadi agar bisa memunculkan ide baru ya dari coach ya Bu ya. Baik, nanti setelah proses coaching nanti akan ada sesi ngobrol lagi ya bersama saya ya. Boleh. Silakan Bu Neni dilanjutkan untuk proses coaching. Iya, terima kasih Bu Andi. Oke, assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu. Iya. Oh iya Bu Rina, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, katanya ada yang mau ingin dibicarakan. Iya Bu, ada yang perlu saya sampaikan nanti sama Ibu gitu. Terus tujuan kita bertemu ini apa Bu Rina? Iya, jadi begini Bu, saya itu ada sedikit masalah Bu di sekolah saya tersebut gitu. Jadi saya minta solusinya nanti gitu, bagaimana permasalahan yang saya hadapi sekarang ini gitu Bu. Oh, jadi Bu Rina tujuan kita bertemu ini, Bu Rina mempunyai masalah di sekolah dan ingin mencari solusi. Iya betul Iya, Bu. nah kira-kira masalahnya apa ya Bu Rina? Masalahnya begini Bu, jadi di sekolah saya itu kan ada guru yang belum menguasai IT. Nah, sedangkan di sekolah itu kan sekarang semua pekerjaan itu dikerjakan semua berbasis IT, aplikasi dan lain sebagainya.
Jadi beliau itu kadang-kadang ketika ada tugas-tugas kepegawaian ataupun rapot dan lain sebagainya itu dikerjakan sama saya gitu Bu. Kalau saya sih sebetulnya tidak masalah membantu beliau, cuman saya itu menyayangkan jika berkepanjangan tidak bisa untuk menguasai IT tersebut. Padahal kan maaf ya Bu ya, di sekolah saya itu banyaklah komputer gitu yang bisa dimanfaatkan gitu sih Bu sebetulnya. Nah, dari permasalahan ini kan berarti yang punya masalah sebenarnya teman Bu Rina ya. Iya, Nah, masalah kurang IT berarti kan, dan Bu Rina ingin membantu begitu kan. Nah, menurut Bu Rina itu teman Bu Rina itu kurang IT kan ya, lalu ada di level berapa ya bisa IT-nya itu dia? Kalau Kira-kira. melihat kondisi sekarang sih ya hari ini, dia itu sih saya rasa masih di level 5 ya Bu ya. Oh, Jadi level 5. Oke. masih sangat jauh lah gitu Bu ya, kalau untuk sampai ke level lebih tinggi lagi gitu Bu. Iya. Nah, kemudian kira-kira rencana Ibu apa tuh supaya dia itu meningkat levelnya? Meningkatnya sampai inginnya coba target Ibu ke level berapa ya? Enggak Kira-kira. tinggi-tinggi lah Bu, saya sih pengennya ke 7 aja dulu lah. Oh, 7. Iya, ke 7 Oke. aja dulu. Nah, rencananya gimana? Yang ingin Rencananya dilakukan? sih saya itu kepengen setelah pulang sekolah itu pengen berkoordinasi dulu ya dengan beliau. Kira-kira kalau beliau saya ajarin gitu pelatihan apakah siap enggak gitu ya. Jadi saya tuh pengen dia itu saya ajarin pelan-pelan gitu ya, dengan komputer yang ada. Jadi nanti biar beliau itu lama-lama bisa gitu Bu, sedikit-sedikit. Iya. Berarti Bu Rina sudah punya rencana ya untuk mengajari teman Bu Rina itu ya. Betul. Udah bagus dengan fasilitas yang ada di sekolah ya. Oke. Nah, kemudian Bu Rina ini kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Rina untuk menjalankan rencana ini? Kira-kira Kalau saya sih mungkin yang pertama saya harus koordinasi dulu dengan pimpinannya Bu ya, kepala sekolah terutama ya, karena saya nantinya kan harus menggunakan sarana yang ada di sekolah untuk pelatihan teman saya tersebut. Selain itu saya juga harus berkolaborasi dengan teman saya, yaitu mungkin Pak Dendi ya, karena dia itu kebetulan adalah ahli IT, karena dia memang waktunya sibuk gitu Bu ya. Jadi bisalah nanti saya ajak untuk membantu gitu untuk teman saya yang belum bisa itu gitu. iya. Dalam pelatihan apa namanya, mentoring yang akan dilakukan nanti gitu dengan beliau. Iya, berarti Bu Rina nanti akan mengajak teman Bu Rina untuk ngelatih si teman yang kurang IT itu. Betul. Ya, namanya Pak Denny tadi ya. Iya. Iya. Jadi untuk menjalankan rencana ini, nah kira-kira mau dimulai kapan? Kalau saya sih insya Allah minggu ini lah Bu lah. Ini. biar lebih cepat lebih baik. Insya Allah Iya. minggu ini kita mulai pelatihan tersebut untuk beliau. Oke, baik Bu Rina. Dari tadi pembicaraan kita ya ini, Bu Rina sudah mempunyai rencana. Kemudian minggu ini akan dimulai. Nah, menurut Bu Rina nih, dari permasalahan yang Bu Rina obrolkan ke saya, apakah sudah muncul ide-ide tadi? Udah jelas Bu Rina gimana? Ya sudah sih Bu ya. Saya rasa sudah. Jadi saya nanti harus melakukan mentoring pelatihan dari saya sendiri, dan kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman saya Pak Dendi itu, dan mengatur jadwal gitu ya Bu ya. Oke, baik. Biar tidak mengganggu jam belajar kita masing-masing gitu. Iya. Yang seperti itu Bu. Baik Bu Rina, berarti
Berarti Bu Rina sudah menemukan solusinya tuh ya. Oke, gimana? Apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Saya rasa sih sudah cukup, Bu. Udah. Sudah ada gambaran, Iya. jadinya ke depannya saya harus bagaimana yang harus lakukan gitu ya. Sudah ada solusinya lah, Bu. Oke. Gitu. Iya Bu Rina, nanti selamat mengerjakan, selamat melaksanakan rencana Bu Rina itu ya. Nanti Tadi sudah melakukan sesi coaching ya bersama Bu Rina. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. boleh. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tadi apa saja yang sudah dilakukan saat sesi coaching? Iya, saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta sehingga coach saya itu dapat menemukan solusinya sendiri untuk masalah dia sendiri. Begitu. Iya. Ya betul Bu. Jadi berdasarkan catatan hasil observasi saya, tadi Bu Neni memang sudah melakukan alur tirta dengan baik. Nah, sudah terlihat dengan menanyakan tujuan dan harapan dari percakapannya tadi ya. Kemudian juga sudah jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah muncul dari Bu Rina sendiri, yaitu tadi kalau nggak salah dengan menerapkan pelatihan Iya. dan mentoring ya kalau nggak salah ya, untuk pelatihan IT ya. Kemudian tujuan tanggung jawabnya juga tadi sudah diungkapkan target-target dari rencana aksi tersebut. Nah, bagaimana perasaan Bu Neni setelah melakukan percakapan tadi? Iya, bahagia sih ya, karena kan saya bisa pada saat coaching bisa membuat Ibu Rina itu menemukan ide-ide sendiri dengan saya bertanya dengan pertanyaan berbobot itu. Berarti membantu ya. Iya, Senang bisa membantu. Nah, kemudian ada lagi yang mau ingin saya tanyakan nih. Tadi kan sudah ada kompetensi yang ingin dikembangkan di awal pada saat kita bercakap-cakap sebelum coaching ya. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Neni kembangkan? Iya. Yang saya ingin kembangkan lagi ya ke depannya itu mendengarkan aktif. Jadi saya ingin lebih fokus lagi mendengarkan coach saya yang curhat, bercerita tentang masalah gitu. Jadi saya fokus, saya memberikan perhatian lebih kepada coach saya itu. Bisa mendengarkan aktif lagi ya. Iya. Oke. Jadi menurut Bu Neni tadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai belum? Kalau menurut saya sih tadi sudah ya. Karena Ibu Rina sudah menemukan solusinya sendiri. Tadi itu pada saat coaching dia mau mengadakan pelatihan katanya kepada teman yang belum bisa IT-nya gitu. Sepertinya cukup sekian saja ngobrol-ngobrol kita. Lebih bersemangat lagi Bu Neni untuk memberikan coaching ini ke teman-temannya ya. Semoga kita bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih aktif lagi. Demikian tadi penampilan dari kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak.